Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada. Satu kemurahan Tuhan, jika sampai hari ini kita masih sehat, kuat, masih menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kekasih Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Bukit Dua Pohon di Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah belajar dari Yusuf. Pada renungan-renungan sebelumnya kita sudah belajar tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari 12 anak Yakub, atau putra pertama dari Yakub dan istrinya yang bernama Rahel. Perlu diketahui bahwa Yakub memiliki 4 orang istri, yakni Lea dan Rahel, anak dari Laban, dan Bilha serta Silpa, gundiknya. Keempat istri ini semuanya memberikan keturunan bagi Yakub. Tetapi Rahel senasib dengan Sarah, istri Abraham, dan Ribka, istri Ishak, yakni mereka sama-sama mandul. Kita tahu Sarah melahirkan Ishak, Ribka melahirkan Yakub, dan Rahel melahirkan Yusuf. Ketiga wanita ini senasib, tetapi Tuhan berkarya atas kehidupan mereka. Di waktu yang tepat, mereka melahirkan generasi-generasi atau anak-anak yang luar biasa. Dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, Allah ingat akan Rahel. Allah dengar permohonan Rahel. Kandungannya dibuka dan Rahel melahirkan Yusuf. Rahel adalah istri yang paling dicintai oleh Yakub. Dari rahim Rahel lahirlah 2 orang putra, yakni Yusuf dan Benyamin. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, karena Yusuf lahir di masa tuanya dari istri yang dicintainya. Firman Tuhan katakan bahwa kepada Yusuf dipakaikan jubah yang maha indah, sehingga
timbul iri hati dari saudara-saudaranya. Karena iri hati, maka saudara-saudaranya ingin membunuh dia di padang Dotan dengan melemparkan dia ke dalam sumur yang kering. Tetapi pada akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar yang lewat di situ dengan harga 20 sikal perak. Karena iri hati, maka saudara-saudara dari Yusuf menjual Yusuf ke Mesir. Dan untuk menghilangkan jejak Yusuf, maka saudara-saudaranya melaporkan kepada Yakub ayahnya bahwa Yusuf sudah dimakan binatang buas. Jubahnya penuh dengan darah binatang atau darah kambing yang mereka sembelih. Tetapi karena Allah memiliki rencana besar atas Yusuf, walaupun dijual saudara-saudaranya dan pernah dimasukkan ke dalam penjara di Mesir, pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kemudian Yusuf meninggal di Mesir dalam usia 110 tahun. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hal yang perlu kita pelajari dari Yusuf adalah, yang pertama, Yusuf adalah orang yang penuh kesabaran. Yusuf selalu dibenci oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Apalagi ditambah dengan mimpinya yang ia ceritakan kepada saudara-saudaranya, bahwa berkas saudara-saudaranya akan sujud menyembah berkasnya, dan matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah dia. Sekalipun dibenci, Yusuf tetap sabar. Yusuf juga diperlakukan tidak adil saat hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri di padang. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke Mesir sebagai budak. Perlakuan yang tidak adil ini tidak datang dari orang-orang lain, tetapi dari saudara-saudaranya sendiri. Namun Yusuf tetap sabar. Kekasih Tuhan, kebanyakan orang jika diperhadapkan dengan situasi seperti Yusuf, bisa jadi dia akan kehilangan kesabarannya dan ingin cepat-cepat membalasnya. Tetapi Yusuf tidak demikian. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya. Saat istri Potifar merayu Yusuf untuk tidur dengan dia, Yusuf lebih memilih pergi dan menghindar dari perbuatan yang tidak terpuji. Yusuf sadar bahwa dia perlu hidup benar dan menjaga kekudusan di hadapan Allah. Yusuf lari menghindar dari bujukan dan rayuan dari istri Potifar. Dalam Kejadian 39 ayat 1-20 dijelaskan bahwa istri Potifar membuat cerita yang berbeda kepada Potifar. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kepala penjara malah memberi kepercayaan penuh kepada Yusuf. Dan firman Tuhan berkata, apa saja yang Yusuf kerjakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Yusuf adalah pribadi yang rendah hati. Dalam Kejadian 41 ayat 15 dan 16, saat Yusuf dipanggil untuk menafsir mimpi Firaun, Firaun berkata, telah kudengar tentang engkau, bahwa
hanya dengan mendengar mimpi saja engkau bisa mengartikannya. Tetapi Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang juga akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf sadar bahwa hikmat dan akal budi itu semuanya dari Tuhan. Dan pada akhirnya Firaun memberi kepercayaan penuh kepada Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Yang keempat, hal yang keempat yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Yusuf memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yusuf tidak pernah membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Saat saudara-saudaranya membeli gandum di Mesir karena terjadi kelaparan di Kanaan, malah Yusuf memanggil ayahnya Yakub dan semua saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir, dan Firaun memberi tempat khusus bagi mereka, yaitu di daerah Goshen. Mereka tinggal di sana. Yusuf, Yakub dan semua anak-anaknya tinggal di daerah itu. Yusuf juga tidak pernah balas dendam kepada Potifar dan istrinya yang telah bermufakat untuk memasukkan dia ke dalam penjara selama 2 tahun. Yusuf tidak pernah balas dendam. Seluk-beluk kehidupan Yusuf dia jalaninya dengan senang hati, sehingga Yusuf bisa jadi penguasa di Mesir. Dia diberkati dan menjadi berkat bagi Firaun, berkat bagi seluruh penduduk Mesir, serta menjadi berkat bagi semua kaum keluarganya. Dulu dibenci, dulu difitnah, dulu dijual atau mau dibunuh, dulu dipenjara, tetapi Tuhan merubah kehidupan Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Dari Yusuf kita belajar bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud Tuhan. Dia tidak pernah mengizinkan satu ujian atau satu cobaan melampaui kekuatan kita. Kekasih Tuhan, ujian dan cobaan apa yang kita alami hari ini, yakin dan percaya bahwa di balik dari semuanya itu ada rencana dan ada maksud Tuhan yang indah dan luar biasa, seperti yang dialami oleh Yusuf. Doa saya kiranya renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jika renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarnya, saudara-saudara bisa subscribe, like dan komen, bahkan share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.